Ini ada apa lagi kerikil-kerikil merintangi? DPR RI minta Shin Tae-yong perhatikan timnas Indonesia usia junior, jangan menikmati di atas saja. Semakin auto ketar-ketir Bahrain dan Cina. 3 pemain baru dari Eropa bakal tambah dahsyat kekuatan timnas Indonesia dari back hingga striker murni yang gacor cetak gol. Alhamdulillah berita bahagia, Komisi I3 DPR RI fix setujui proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Belum puas usai tahan imbang Arab Saudi dan Australia, Sandy Walsh minta timnas Indonesia tetap rendah hati. Kabar baik untuk timnas Indonesia, Jordi Amat telah pulih dan ikut rombongan JDT ke Cina. Bahrain dan Cina kesal bukan main. Arab Saudi bilang laga lawan timnas Indonesia jauh lebih penting. Tak disangka alasannya karena seperti ini. Media Vietnam prediksikan timnas Indonesia cukup besar untuk balas dendam kepada Bahrain. Usai pernah dibantai 0-10 tanpa ampun. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Ini ada apa lagi kerikil-kerikil merintangi? DPR RI minta Shin Tae-yong perhatikan timnas Indonesia usia junior, jangan menikmati di atas saja. Anggota Komisi X DPR RI Johar Arifin meminta pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong memperhatikan timnas usia junior. Johar Arifin menyetujui proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia, Mas Hilgers dan Eliano Reijnders pada rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Kemenpora RI. Johar Arifin mengakui naturalisasi tak bisa dilepas dari kemajuan sepak bola tanah air. Apalagi hal ini karena proses naturalisasi juga dilakukan di berbagai negara lainnya untuk mendorong prestasi sepak bola di level dunia. Kalau dilihat di negara lain, begini juga. Kalau tidak gunakan ini pelompatannya tidak jauh. Ini wajar dengan kompetisi FIFA saat ini, kata Johar Arifin di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 17/9/2024. Johar Arifin mengakui tak mungkin terus-terusan melakukan proses naturalisasi. Untuk itu dia meminta PSSI menyiapkan timnas Indonesia berbagai usia dengan pelatih yang berkualitas. Kita tidak mungkin terus-terusan naturalisasi. Saya berharap kita menyiapkan timnas Indonesia U-Strip 12, U-Strip 13, U-Strip 16, U-Strip 18, U-Strip 20 yang kualitasnya dari pelatih kualitas, kata Johar Arifin. Johar Arifin mengakui Shin Tae-yong tak hanya mengurus dari timnas Indonesia senior saja. Dia pun memberikan wejangan bahwa Shin Tae-yong tak melulu bergembira bersama timnas Indonesia. Shin Tae-yong jangan konsentrasi ke timnas Indonesia senior saja, tapi juga bagaimana timnas Indonesia ini levelnya harus di atas ini, kata Johar Arifin. Shin Tae-yong jangan gembira saja di atas, tapi juga di bawah ini juga harus jalan dari Papua sampai Aceh, kata mantan pemain PSMS Medan ini. Johar Arifin pun memberikan saran pada PSSI demi menugaskan Shin Tae-yong untuk membangun timnas Indonesia dari level junior. Dia berjalan mencari bakat-bakat pemain berbagi umur, tugaskan dia, jadi jangan hanya menikmati timnas Indonesia dalam kurung senior saja, tapi juga tugas dia membangun timnas Indonesia harus dilaksanakan, kata Johar. Saya harap seperti itu, ini Shin Tae-yong punya tugas khusus lah, tutup Johar.
Gagal paham sepertinya Pak Johar ini. Semuanya kan ada divisi dan tugas masing-masing. Seperti ada Coach Nova Arianto, Coach Indra Syafrie, dan lain-lain. Jika semua Sintayong mengurusi, mana sanggup Pak Johar? Gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face. Semakin auto ketar-ketir Bahrain dan Cina. 3 pemain baru dari Eropa bakal tambah dahsyat kekuatan timnas Indonesia, dari back hingga striker murni yang gacor cetak gol. Timnas Indonesia berpeluang memiliki 3 pemain baru dari Eropa untuk kedepannya. Dari ketiga pemain, 2 diantaranya sudah datang ke Indonesia, yakni Mas Hilgers dan Tijjani Reijnders. Mas Hilgers dan Tijjani Reijnders bahkan sudah bergabung skuad timnas Indonesia di Jakarta menjelang pertandingan melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu yang lalu. Kedua pemain tersebut proses naturalisasinya juga sudah disetujui oleh Komisi I3 DPR RI setelah rapat di Gedung Nusantara Selasa dalam kurung 17 September 2024. Jika keduanya nantinya sudah disumpah dan sah menjadi warga negara Indonesia, tentunya pelatih timnas Indonesia memiliki banyak opsi. Mas Hilgers dan Liano Reijnders akan menambah kekuatan di lini bertahan timnas Indonesia. Liano Reijnders memiliki posisi bek kanan. Ia bermain untuk klub Liga 1 Belanda dalam kurung Eredivisie, PEC Zwolle. Adik dari Tijjani Reijnders itu cukup mendapatkan menit bermain di PEC Zwolle. Liano sudah bermain 5 laga dengan 282 menit bermain. Mas Hilgers bermain di bek tengah untuk klub Eredivisie FC Twente. Pemain 23 tahun menjadi pemain utama FC Twente. Ia sudah memain 3 laga dengan 270 menit sejauh Eredivisie berjalan hingga pekan kelima ini. Sementara itu, 1 pemain lagi adalah striker murni Mauro Zijlstra yang bermain untuk tim U21 Volendam. Mauro Zijlstra memang belum datang ke Indonesia. Akan tetapi mengaku dalam podcast YouTube Football Premier bahwa berkasnya sedang diperiksa oleh PSSI. Ya, saat ini saya sedang dalam proses, begitulah mereka menyebutnya. Kami sedang mengurus paspor saya, mereka sedang memeriksa dokumennya. Jika tidak ada masalah, saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro Zijlstra. Jika nantinya semua proses lancar dan sah menjadi WNI, Mauro Zijlstra bisa menjadi opsi penyerang timnas Indonesia. Apalagi timnas Indonesia kekurangan striker murni yang tajam. Mauro Zijlstra bisa diharapkan ia sudah mencetak 32 gol sepanjang ia bermain dari musim 2021/2022 hingga 2024/2025 dengan sejumlah klub berbeda. Selain itu, ia total sudah mencatatkan 13 assist. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path. Alhamdulillah, berita bahagia, Komisi I3 DPR RI fix setujui proses naturalisasi Mas Hilgers dan Liano Reijnders. Komisi I3 DPR RI akhirnya resmi menyetujui proses naturalisasi 2 pemain keturunan, yakni Mas Hilgers dan Liano Reijnders.
Kepastian ini didapatkan setelah rapat Komisi I3 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Selasa dalam kurung 17 September 2024. Persetujuan ini didapatkan setelah Komisi I3 rapat kerja bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dalam kurung Menpora Dito Aryo Tejo, Kementerian Hukum dan HAM, serta PSSI. Perwakilan PSSI dihadiri oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi dengan anggota Exco PSSI Vivi Cahyani. Wakil Ketua Komisi I3 DPR RI Pangeran Khairul Saleh yang memimpin rapat menjelaskan proses naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Data-data dari Mas Hilgers dan Eliano Reijnders dijelaskan dalam rapat tersebut. Dijelaskan dengan rinci terkait karier dan pengalaman Mas Hilgers serta Eliano Reijnders. Setelah dipastikan sudah sesuai dengan perundang-undangan bahwa pemain Mas Hilgers dan Eliano Reijnders ini memiliki keturunan Indonesia, anggota Komisi I3 DPR RI itu pun langsung memberikan persetujuan setelah menanyakan kepada semua pihak yang hadir di sana. Setelah proses tersebut disetujui, akhirnya Menpora Dito Aryo Tejo pun berterima kasih. Sudah selesai rapat bersama Komisi I3 terkait pertimbangan pemberian kewarganegaraan untuk dua atlet naturalisasi kita, Eliano Johannes dalam kurung Reijnders dan Mas Victor dalam kurung Hilgers, dan rapat berlangsung cepat, jelas Dito Aryo Tejo. Dan alhamdulillah, terima kasih Komisi I3 sudah mendukung dan bisa dilihat dari betapa cepatnya rapat dilakukan, katanya. Setelah mendapat persetujuan dari Komisi I3, Menpora dan PSSI akan lanjut rapat bersama Komisi X Selasa dalam kurung 17 September 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan lanjut di Komisi X dan setelah itu coba kita kawal sampai diberikan kewarganegaraan, ungkap Dito. Dalam kesempatan ini Dito pun mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi Mas dan Eliano ini ditargetkan selesai cepat. Hal ini karena keduanya diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Belum puas usai tahan imbang Arab Saudi dan Australia, Sandy Walsh minta timnas Indonesia tetap rendah hati. Pemain belakang timnas Indonesia, Sandy Walsh, senang dengan dua hasil imbang lawan Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru saja meraih hasil bagus pada dua laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Shin Tae-yong sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Hasil ini tentu mengejutkan publik Asia. Hal ini mengingat Arab Saudi dan Australia adalah dua negara langganan Piala Dunia. Ya, ini usaha satu tim dan saya senang dengan penampilan saya yang juga membantu tim. Karena itulah ambisiku untuk datang ke sini dan membantu tim dan sebagai sebuah tim, ujar Sandy Walsh. Kita begitu solid, stabil, pemain baru masuk, mengambil peran di tim dan langsung perform. Tapi seperti yang saya katakan tadi, saat ini kami bertanding melawan negara-negara yang terbiasa main di Piala Dunia. Piala Dunia terakhir kemarin dalam kurung 2022, mereka bermain di sana dan di ajang ini kita bisa bersaing melawan mereka. Kita pasti menghadapi kesulitan. Itu normal. Apalagi dengan lawan yang berbeda ratusan tingkat lebih tinggi di ranking FIFA dibandingkan dengan kita, lanjutnya. Sandy Walsh belum puas dengan hasil tersebut. Sandy Walsh meminta seluruh rekan di skuad timnas Indonesia untuk rendah hati usai mengantongi hasil imbang atas Arab Saudi dan Australia. Pemain 29 tahun tersebut langsung fokus menatap laga Bahrain dan Cina.
Pada dua laga tersebut, Sandy Walsh langsung mengusung target 6 poin atas Bahrain dan Cina. Ya, kita bisa raih kemenangan itu. Saya tahu dan mungkin kita bisa dapat 6 poin dalam kurung lawan Bahrain dan Cina, ujar Sandy Walsh. Dan saya rasa ambisi dan tujuan kita adalah 6 poin itu. Seperti yang Anda katakan, ini penampilan yang tidak bisa dipercaya dan hasilnya baik. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Kabar baik untuk timnas Indonesia, Jordi Amat telah pulih dan ikut rombongan JDT ke Cina. Jordi Amat berikan kabar baik untuk skuad timnas Indonesia. Berdasarkan info terkini, pemain 32 tahun tersebut mulai pulih dari cedera. Cederanya tersebut didapatkan saat Jordi Amat main di leg kedua semifinal Piala FA Malaysia pada 5 Agustus 2024 lalu. Hal tersebut membuat Jordi Amat harus istirahat selama kurang lebih 1 bulan. Jordi Amat pun harus melewati panggilan timnas Indonesia untuk 2 laga bulan September 2024. Kala itu, skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar pulihnya Jordi Amat dikonfirmasi dari kanal Instagram resmi milik klub. Jordi Amat sudah bisa memperkuat Johor Darul Takzim di ajang kompetitif. Pemain belakang timnas Indonesia tersebut juga ikut dalam rombongan Johor Darul Takzim ke Cina untuk melakoni pertandingan perdana Liga Champions Asia Elite Zona Timur. Pada laga tersebut, Johor Darul Takzim bakal bertarung menghadapi Shanghai Port. Laga tersebut baru digelar pada Rabu dalam kurung 18 September 2024 di Stadion Pudong Football, Shanghai. Penggawa klub elite Malaysia tersebut bertolak ke Shanghai pada Senin dalam kurung 16 September 2024. Jordi Amat pun memberikan pernyataannya di kanal Instagram resmi milik klub. Sekarang pukul 09.00 dan kami sudah di bandar udara, ujar Jordi Amat. Kami akan berangkat ke Shanghai. Sampai bertemu di sana, luaskan kuasamu dalam kurung judul anthem JDT, ujar pemain berusia 32 tahun tersebut. Meski mulai pulih, Jordi Amat masih belum mendapatkan kesempatan tampil. Pelatih JDT Hector Bidoglio masih belum memainkannya kala JDT menghadapi Penang FC pada 12 September 2024. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you. Bahrain dan Cina kesal bukan main. Arab Saudi bilang laga lawan timnas Indonesia jauh lebih penting. Tak disangka alasannya karena seperti ini. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini baru-baru ini memicu ketidakpuasan Bahrain dan Cina dengan pernyataannya yang menilai pertandingan melawan timnas Indonesia sebagai lebih penting daripada melawan kedua negara tersebut. Perkembangan pesat yang dicapai timnas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir memang menarik perhatian dunia. Kualitas permainan mereka yang semakin meningkat membuat banyak pihak beranggapan bahwa tim Garuda kini bukan lagi berada di level Asia Tenggara, melainkan sudah di tingkat Asia. Keberhasilan timnas Indonesia, khususnya di era pelatih Shin Tae-yong, semakin memperkuat anggapan tersebut.
Prestasi terbaru mereka yaitu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan utama. Kemajuan pesat ini seakan mengangkat citra Indonesia di panggung internasional. Mancini, pelatih yang berpengalaman, secara tersirat mengungkapkan bahwa pertandingan melawan Indonesia dianggap lebih signifikan dibandingkan melawan Bahrain atau Cina. Hal ini membuat kedua negara tersebut merasa kesal. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah dimulai dan Mancini menilai kekuatan timnas Indonesia yang diperkuat oleh pemain muda berbakat sebagai salah satu alasan penting. Dia mengapresiasi potensi besar dalam sepak bola Indonesia dan bakat alami yang dimiliki para pemain muda mereka. Mancini menyatakan, "Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka memiliki bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh," seperti dikutip dari YouTube Starting 11. Pernyataan Mancini bukan tanpa alasan. Meskipun Indonesia sering dianggap sebagai tim pelengkap di grup C, Mancini memandang hal tersebut dengan berbeda. Dia terus memantau perkembangan sepak bola Indonesia dan menganggap tim ini tidak bisa dianggap remeh. Salah satu faktor penting yang menarik perhatian Mancini adalah perubahan materi pemain serta peran Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang dikenal Mancini sebagai sosok berdedikasi dan ambisius selama masa jabatannya di Inter Milan. Hal ini membuat Mancini percaya bahwa sepak bola Indonesia berada di jalur yang tepat. Media Vietnam prediksikan timnas Indonesia cukup besar untuk balas dendam kepada Bahrain. Usai pernah dibantai 0-10 tanpa ampun, media Vietnam memprediksikan timnas Indonesia melakukan balas dendam kepada Bahrain yang pernah membantai mereka dengan skor telak 0-10. Skuad Garuda sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang telah dimulai pada September 2024. Dalam dua laga pertamanya, timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi dan Australia pada bulan September ini. Di laga pertama, tim asuhan Shin Tae-yong menahan Arab Saudi dengan skor imbang 1-1 di Jeddah pada 6 September 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian, di laga kedua, timnas Indonesia menahan Australia tanpa gol di Jakarta pada 10 September 2024. Pada laga berikutnya, skuad Garuda akan melakukan dua laga tandang menghadapi Bahrain dan Cina yang akan digelar pada Oktober mendatang. Khusus Bahrain, timnas Indonesia memiliki memori kelam karena pernah dibantai dengan skor telak 0-10 pada kualifikasi Piala Dunia 2014 silam yang digelar 2012. Namun demikian, situasi telah berbeda jauh pada saat ini. Timnas Indonesia berpotensi meraih kemenangan atas Bahrain meskipun memang tidak mudah. Potensi Garuda melakukan balas dendam kepada Bahrain pun dibahas oleh media asal Vietnam, Sohaven. Menurut media Vietnam tersebut, timnas Indonesia benar-benar memiliki kesempatan untuk melakukan balas dendam. Menurut Soha, peluang tersebut semakin terbuka karena kehadiran Maes Hilgers dan Eliano Reijnders yang sedang menjalani proses naturalisasi. Mereka menegaskan bahwa Hilgers dan Reijnders merupakan dua sosok yang bisa meningkatkan kualitas Garuda. Dua bintang naturalisasi berkualitas tinggi, Eliano Reijnders dan Maes Hilgers, diharapkan untuk menjalani semua prosedur tepat waktu untuk dimainkan pada dua laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia melawan Bahrain dan Cina. Demikian ulasan Soha.
Dengan kehadiran Hilgers dan Reijnders, timnas Indonesia dinilai mampu untuk membalas dendam kepada Bahrain. Pelatih Sintayong dan timnya bertekad untuk balas dendam kepada Bahrain karena ini adalah lawan yang menderita kekalahan bersejarah dengan skor 0-10 tambah ulasan Soha.